Hi everyone, welcome back to Tutor After Ngantor Simple Innovation, tempat kita belajar bersama seputar dunia IT secara teknis, praktis, dan mulai dari nol. Di video kali ini kita akan coba belajar bersama seputar HTTPy, salah satu Hypertext Transfer Protocol alias HTTP Client Tools yang bisa kita manfaatkan untuk testing, debugging, atau sekedar berinteraksi dengan RESTful API ataupun HTTP server. Dengan HTTPy kita bisa melakukan request ke HTTP server dan mendapatkan responsnya. Saat ini HTTPy ada dua versi yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu HTTPy for Terminal alias HTTPy CLI Command Line Interface yang bisa kita download dan install kemudian kita langsung pergunakan via terminal. Jadi kita tinggal eksekusi komen tertentu dari HTTPy untuk melakukan request ke HTTP server dan mendapatkan responsnya. Responsnya kita cetak atau kita print di terminal secara langsung dengan format yang sudah rapi dan juga berwarna. Jadi bisa kita manfaatkan HTTPy CLI ini sebagai alternatif bagi teman-teman yang biasa menggunakan curl ataupun wget, tapi khusus HTTP protokol. Versi yang kedua yaitu HTTPy dengan GUI, Graphical User Interface alias HTTPy Web and Desktop App yang masih dalam versi beta release, namun sudah bisa diakses secara publik. Teman-teman bisa gunakan HTTPy Web dan Desktop App ini sebagai alternatif barangkali bagi teman-teman yang sering menggunakan HTTP client dengan GUI seperti Postman maupun Insomnia. Di video kali ini kita akan coba fokus pada penggunaan HTTPy CLI Command Line Interface alias HTTPy for Terminal. Kita akan coba bagaimana komen untuk melakukan request ke HTTP server dengan berbagai metode, bagaimana menampilkan responsnya secara proper di terminal. Dan di akhir kita juga akan coba beberapa fitur dari HTTPy Web and Desktop App. Langsung saja kita akan masuk ke proses instalasi HTTPy for Terminal. Ada banyak cara yang bisa teman-teman pergunakan sesuaikan dengan operating system ataupun resource yang teman-teman miliki. Jika teman-teman sudah memiliki Python versi 3.7 ke atas, teman-teman bisa install HTTPy via pip. Tinggal komen aja pip install HTTPy. Pastikan Python dan pipnya sudah terinstall. Bagi pengguna Mac, teman-teman bisa gunakan Homebrew dan MacPorts. Bagi pengguna Windows, teman-teman bisa gunakan Chocolatey. Pengguna Linux ada banyak pilihan sesuai dengan distronya. Teman-teman bisa gunakan Snap, bisa juga menggunakan Homebrew di Linux atau Linux Brew. Bagi pengguna Debian dan Ubuntu, teman-teman bisa install dengan apt install, Advanced Package Tools Installation. Bagi pengguna CentOS dan Red Hat Enterprise Linux, teman-teman bisa install via yum. Bagi pengguna RPM-based Linux seperti Fedora, teman-teman bisa install dengan menggunakan DNF ya, Dendified Yum. Pengguna Arch Linux dan turunannya seperti Arco Linux, Endeavour OS, Artix Linux, teman-teman bisa gunakan Pacman. Dan FreeBSD bisa gunakan FreshPorts dengan pkg install www/py-httpy. Silahkan diinstal terlebih dahulu dan kita akan langsung masuk bagaimana cara penggunaan HTTPy for Terminal alias HTTPy Command Line Interface. Untuk mempelajari HTTPy di video tutorial kali ini kita akan coba manfaatkan RESTful API dummy dari Fakestore API. Teman-teman bisa kunjungi official websitenya di Fakestore API. Di sini disediakan banyak resource ya yang bisa kita akses, mulai dari produk, card, users, dan login token. Cara mengaksesnya pun nanti ada di dokumentasi secara lengkap. Ini adalah roots dan endpointnya, termasuk HTTP method yang support yang bisa kita akses untuk mengakses resource yang tadi disediakan ya, mulai dari produk, card, users, dan login token. Di sini ada HTTP method get dengan endpointnya ke /product, /product1, dan seterusnya. Biasanya get request untuk mengakses resource ya, mengambil data, post biasanya untuk menambahkan data, put dan patch untuk mengupdate atau edit data, entah itu data secara keseluruhan ataupun hanya satu key atau satu properti dari data. Delete biasanya digunakan untuk menghapus data. Tapi ingat, karena Fakestore API ini merupakan fake ya, dummy RESTful API, maka nanti kalau kita melakukan post, put, patch, atau delete,
untuk menambahkan, mengedit, ataupun menghapus data tentu tidak akan berefek ke database asli dari Vector API ya. Jadi kita hanya seakan-akan menambahkan data, responnya kita terima, oh data bertambah. Tapi kenyataannya ketika nanti kita get datanya, data yang kita masukkan itu tidak ada. Oke, selengkapnya kita bisa masuk ke halaman dokumentasinya, view details on docs. Di sini disediakan banyak sekali fitur-fitur ya atau fungsi apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan resource-nya. Terhadap resource itu kita bisa ngapain aja, endpoint-nya apa saja, HTTP metode-nya apa saja, dan bagaimana properti dari request yang bisa kita kirimkan. Misalnya di sini ada get all products. Nah, di sini disajikan contohnya ini menggunakan fetch API JavaScript ya. Pure JavaScript atau vanilla JavaScript. Caranya mendapatkan semua produk adalah dengan melakukan get request ke vectorapi.com/products. Nah, nanti responnya berupa JSON. Kita bisa lihat di klik button show output. Nah, jadi ketika kita get all products, mengambil semua resource data products, kita bisa dapat nanti dalam bentuk JSON seperti ini. Ini adalah objek ya, objek. Di dalam objek ada array. Di dalam array ada objek. Nah, ini objek data, ID pertama, ada title-nya apa, price, kategori, description, dan juga image-nya. Kemudian array objek selanjutnya sampai objek ke 30 ya, sampai objek terakhir. Kita juga bisa get a single product untuk mendapatkan satu produk saja. Kita bisa akses get request ke vectorapi.com/products/1. Nah, satu ini kemungkinan adalah ID produknya ya. Jadi saya mau ambil single product, satu produk saja yang ID-nya 1. Nah, jadi kalau nanti ID 2 ya /2. Nah, ini adalah dynamic root atau dynamic endpoint ya. Kita lihat show outputnya. Nah, hanya seperti ini. Satu objek saja karena ini memang single product. Kita bisa lihat ID-nya 1. Nah, jadi nanti kalau kita mau ID 2 ya /2, ID 10 /10 dan seterusnya. Kita juga bisa lihat di sini ada limit result ya. Saya mau ambil produk 5 aja misalnya. Kita bisa tambahkan query parameter seperti ini. Nah, jadi nanti kita akan coba juga gimana cara memanfaatkan query parameter dengan menggunakan HTTP dan seterusnya. Nah, jadi yang akan kita coba endpoint atau API-nya adalah Vector API. Nanti kita coba bagaimana cara menggunakan HTTP untuk mengakses ataupun melakukan request ke server, ke HTTP server dengan berbagai metode, dengan berbagai parameter, dengan berbagai request header, request body, dan juga bagaimana menampilkan responsnya di terminal dengan menggunakan HTTP. Next, kita akan coba lanjutkan praktek penggunaan HTTP command line interface. Saya akan buka terlebih dahulu command line interface-nya. Saya akan gunakan command prompt ya di Windows. Teman-teman bisa gunakan command line interface yang ada di operating system teman-teman, seperti Windows PowerShell, Windows Terminal, atau Linux Bash, atau any command line interface yang tersedia di operating system teman-teman. Oke, sekarang saya akan masuk ke root ya, partisi C. Kemudian kita cek apakah HTTP-nya sudah terinstall. Caranya cukup dengan mengeksekusi command http. Saya eksekusi. Dan kalau ada info, usage, error, dan more information seperti ini, artinya HTTP sudah dikenali dan sudah terinstall, plus sudah bisa kita gunakan via command line interface. Selain HTTP, command untuk HTTP adalah HTTPS. Kita eksekusi. Nah, sama ya keluarnya, usage, error, dan for more information. Nah, jadi komennya untuk mengeksekusi HTTP di command line interface adalah HTTP atau HTTPS. Pilih salah satu. Kita bisa cek juga versinya, http-version, untuk cek versi berapa HTTP yang terinstall, atau https-version. Nah, ini yang terinstall di tempat saya 3.2.1 ya. Kemudian kita juga bisa melihat manual information dengan http-help. Nanti akan keluar semua informationnya ya. Nah, ini banyak sekali informasinya, bagaimana penggunaannya, kemudian ada beberapa komen ya, bagaimana cara eksekusinya, kemudian ada beberapa atribut tambahan yang bisa kita
tambahkan. Predefined content types-nya juga bisa kita tambahkan nanti ketika mendeklarasikan header request ataupun body request ataupun query URL parameter. Nah, di sini lengkap semuanya ya. Jadi teman-teman bisa akses ya di http://help atau https://help. Akan keluar informasi dokumentasi lengkap ya secara general, atau bisa juga teman-teman akses line by line dengan menggunakan -- manual. http://manual. Kita eksekusi. Nah, nanti akan ada more seperti ini. Kita bisa tambahkan enter kalau teman-teman ingin melanjutkan membaca dokumentasinya. Nah, semacam ini ya, line by line. Untuk keluar teman-teman bisa ketik Q untuk exit. Nah, jadi bisa http manual atau https://manual. Nice. Untuk keluar Q. Nah, itu dia teman-teman, basic ya. Bagaimana kita cek ya sudah terinstall atau belum. Kita sudah bisa gunakan komen HTTP atau HTTPS untuk mengaktifkan fitur dari HTTPy. Kita sudah bisa cek version dengan -- version, -- help untuk informasi, dan -- manual untuk menampilkan informasi dokumentasi line by line. Pertama kita akan coba melakukan request ke vectorapi.com dengan method get. Jadi kita akan mencoba melakukan get request ke Vector API untuk mendapatkan data-data ataupun respon dari Vector API dan ditampilkan di command line interface dengan menggunakan HTTP. Oke, kita coba terlebih dahulu. Di sini ada get all products yang ada di datanya Vector API. Caranya tinggal melakukan get request ke vectorapi.com hostnya, dan endpointnya adalah /products. Jadi ini saya copy aja, kemudian kita kembali ke command line interface-nya, command prompt. Kita tinggal eksekusi HTTP atau HTTPS, kemudian paste URL-nya, host dan endpoint-nya. Jadi http spasi https://vectorapi.com/products. Ini nanti dia akan melakukan get request ke vectorapi.com/products untuk mendapatkan semua produk yang ada di Vector API. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah data JSON-nya ditampilkan di terminal. Kita lihat dulu dari atas. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat ini ada HTTP line-nya ya, HTTP versi 11, kemudian HTTP status code 200, oke, artinya request terkirim dan responnya juga diterima dengan baik. Dan ada beberapa informasi, ini adalah header request-nya. Header request responnya ini header respon ya teman-teman ya, header responsnya mulai dari access control, all origin, dan seterusnya, termasuk data responnya. Nah, ini body responnya ya. Nah, jadi yang ditampilkan by default seperti ini, ada request header, kemudian HTTP status code responnya, dan header response seperti ini plus body response. Nah, ditampilkan seperti ini. Kita bisa lihat datanya, ini adalah array of object ya. Nah, dalam bentuk JSON. Nice. Sepertinya terlalu banyak. Nah, ini data satuannya seperti ini. Ada kategori, description, ID, image, price, rating, count, rate, dan title. Oke, kita coba akses satu data aja biar nggak kepanjangan ya. Kita coba /product/2. Kita akan coba ambil products ID kedua. Saya eksekusi dan kita bisa lihat responsnya. Nah, seperti ini. Sama ya, by default dia akan menampilkan header line, HTTP status code, kemudian ini adalah response headernya seperti ini, dan ini dia body responsnya. Nah, body responsnya satu data doang ya, yaitu ID kedua. Nah, bisa kita lihat. Jadi root-nya tadi kita ambil ke /2 ya, untuk menampilkan products dengan ID kedua. Nice. Oke ya, nah ini tampilan defaultnya. Jadi defaultnya untuk penggunaan HTTP bisa seperti ini teman-teman. Dia akan melakukan get request. Bisa juga selain HTTP spasi URL-nya teman-teman eksekusi dengan HTTPS. Nice. HTTPS spasi URL-nya. Hasilnya akan tampil responsnya ya, mulai dari header response dan body response. Nice. Kita juga bisa mempersingkatnya teman-teman. Jadi HTTPS-nya dihapus. Nah,
seperti ini. Jadi secara simpelnya kita copy paste langsung di terminal, kemudian tambahkan spasi antara HTTPS dengan titik 2. Nah, maka nanti dia juga akan melakukan hal yang sama, dia melakukan get request. Nah, ke vectorapi.com/product/2. Nah, cukup tambahkan spasi aja. Copy linknya, masukkan ke terminal, tambahkan spasi antara HTTPS dan titik 2-nya. Nice kan ya? Kemudian kita juga bisa tanpa titik 2 / ya, supaya lebih rapi, lebih simple seperti ini. Juga bisa di HTTP. Kita eksekusi. Nah, sama, keluar responsnya ya. Nah, HTTP line, status code, kemudian header request, header response, dan juga body response. HTTPS spasi langsung ya hostnya tanpa HTTP titik 2 //, kemudian hostnya / endpointnya. Atau yang teman-teman bisa gunakan juga cara yang formalnya ya teman-teman ya, cara yang formal, cara yang bagus, cara yang lebih tepat, yaitu dengan HTTPS atau HTTP, komen dari HTTP ya, kemudian spasi get untuk menunjukkan bahwa kita melakukan get request. Jadi kita masukkan metodenya di sini, get, kemudian URL-nya host dan endpoint, maka dia akan melakukan get request. Nah, seperti itu teman-teman. Nice ya, jadi HTTP atau HTTPS, spasi metodenya yaitu get, kemudian spasi URL-nya, host dan endpoint-nya. Walaupun by default tanpa kita declare get pun, dia akan melakukan get request ya ke endpoint URL yang kita sediakan, yang kita cantumkan di sini. Itu dia basic untuk melakukan get request dengan menggunakan HTTP CLI. By default ketika kita melakukan request dengan HTTP, output yang ditampilkan di command line-nya hanyalah berupa header line, HTTP status code, header response, dan juga body response seperti yang sudah kita coba barusan. Nah, kita juga bisa menambahkan option tertentu pada command HTTP supaya bisa menampilkan data tertentu saja. Misal saya hanya ingin menampilkan header response-nya atau body response-nya saja. So, kita akan coba pelajari output option yang tersedia di HTTP. Yang pertama, misalnya saya hanya ingin menampilkan headernya saja, maka saya bisa tambahkan option -- headers. Kalau saya eksekusi, maka dia akan menampilkan hanya header requestnya saja ya, header response, header response. Ditambahkan dengan header line dan HTTP status code di sini. Atau bisa juga dipersingkat optionnya dengan -- h. Nah, seperti ini. Dia akan menampilkan header response-nya saja. Kalau kita ingin menampilkan body response-nya saja, kita bisa tambahkan -- body. Nice, kita bisa lihat ini data yang akan kita dapatkan ya ketika kita melakukan get request ke vectorapi.com/product/2. Atau bisa juga dipersingkat dengan -b. Nah, seperti ini. Kita eksekusi, maka dia akan menampilkan body response-nya saja. Kita juga bisa menampilkan metadatanya. Nah, dalam hal ini HTTP akan menampilkan elapsed time-nya ya. Jadi berapa waktu request dikirim plus response diterima. Nah, ini dia. Elapsed times-nya 0,659028 second. Ya, sekitar 0,6 detik ya. Atau bisa juga -- meta untuk mendapatkan meta information tentang request response yang kita lakukan. Nice. Oke. Selain itu kita juga bisa menampilkan request plus response, semuanya ditampilkan. Kita bisa tambahkan -- verbose untuk menampilkan request dan response-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Coba kita lihat ya, verbose -- verbose, kita bisa dapat ini adalah HTTP metodenya get ke endpoint-nya, kemudian ada header line juga pada request-nya ya, dan ini adalah header request-nya. Nah, jadi header request-nya ada di situ, accept */*, jadi accept semua jenis ya, semua jenis file atau semua jenis tipe format data yang ditransaksikan, accept encoding, connection, host, dan user agent. Kemudian di sini kita bisa dapat response-nya. Nah, ini adalah HTTP
line, dilanjutkan HTTP status code, kemudian ditambahkan header response-nya, access control, allow origin, cache status, connection, content encoding, content type, dan seterusnya, dan diakhiri dengan body response. Nah, itu untuk verbose ya, atau bisa juga teman-teman ketik singkatnya for short -v. Jadi tambahkan option -v pada komen HTTP. Nah, dia akan menampilkan sama semuanya ya. Tadi ada request-nya di bagian atas, kemudian response-nya di bagian bawah. Nah, tapi di sini tidak ada meta information tentang request-nya teman-teman ya. Nah, tidak ada meta response-nya, meta response. Kalau mau ditambahkan, kita bisa -vv. Untuk lebih lengkapnya ya, dia akan menambahkan meta response-nya. Yang tidak lain tadi ya, elapsed time-nya. Nah, ini dia. Nah, jadi -vv dia akan menampilkan tambahan elapsed time-nya. Request dikirim sampai respon diterima berapa detik lamanya. Ini sekitar setengah detik ya, 0,6 detik lah. Nah, itu adalah beberapa option output yang bisa kita pergunakan di HTTP. Bisa juga kita menggunakan output print yang fungsinya untuk mengatur apa saja yang akan kita print di terminal. Jadi misalnya saya tambahkan --print spasi H besar. Ini artinya saya ingin melakukan request, get request dengan HTTP, requestnya ke vectorapi.com dengan endpoint /product/2. Kemudian di sini ada option print H besar, artinya yang akan saya tampilkan adalah hanya header request saja. Oke, kita coba eksekusi ya. Eksekusi. Nah, teman-teman bisa lihat nih, hanya header requestnya saja. --print spasi H, atau bisa juga --print sama dengan H. Mungkin biar lebih lengkap saya tambahkan di sini metodenya ya. Nah, https get vectorapi.com/product/2 --print sama dengan H. Nah, tadi saya tambahkan metodenya supaya lebih formal, ikuti aturan bakunya, walaupun sebenarnya jika request HTTP tanpa body request, nah kita belum bahas tentang body request ya teman-teman ya, maka dia akan dianggap defaultnya adalah get request. Oke, nanti kita bahas terpisah tentang body request. Nah, seperti ini, --print sama dengan H, maka dia akan menampilkan header requestnya saja. Atau for short, singkatnya kita bisa tambahkan seperti ini aja, -p H besar. Artinya kita mau print header requestnya saja. Oke ya, jadi kita bisa menggunakan print option untuk menampilkan data yang kita butuhkan atau kita perlukan saja. H besar untuk header request. Oke, kita juga bisa tampilkan body requestnya. Kalau body request kita bisa tambahkan B besar ya, B besar. Nah, kosong. Kenapa? Ya karena pada endpoint vectorapi.com products 2 ini kita belum tambahkan body request. Kita tidak melakukan pengiriman data pada metode get. Biasanya body request ditambahkan pada request dengan metode post untuk nambah data misalnya, patch atau put untuk melakukan update atau edit data. Oke ya, jadi body request B besar. Kita juga bisa tampilkan header response-nya. -p H kecil. -p H kecil untuk menampilkan header response-nya. Saya eksekusi. Nice, teman-teman bisa lihat. Ini adalah header response-nya ya. Yang sama dengan yang tadi kita lakukan ketika menggunakan output option -h. Dan yang tidak kalah penting, kita juga bisa menampilkan body response-nya, yaitu dengan p_b kecil. -p b kecil. Saya eksekusi. Dan kita bisa lihat. Dia menampilkan body response-nya saja. Nah, ini data satu produk ya, data produk ID ke-2. Ada kategori, description, ID, image, price, rating, count rate, dan title. Formatnya JSON. Selain itu ada juga kita menampilkan meta response. Caranya -p_m. Saya eksekusi. Dan sama ya, elapsed time dari request disampaikan sampai response diterima. Ini sekitar 0,7 detik. Nice. Pada print option HTTP ini kita juga bisa melakukan kombinasi ya. Jadi misalnya saya pengen menampilkan header request dan meta response misalnya. Saya bisa lakukan seperti itu caranya dengan menambahkan option
P untuk print ya, atau dash print. Kemudian kalau header request berarti H besar. Kemudian kalau meta response M. Nah, dash P H M. Artinya saya mau melakukan print dari respon ini. Yang akan saya print ya dari request dan respon ini, yang saya akan print adalah header requestnya dan meta response saja. Kalau saya eksekusi, nice, teman-teman bisa lihat ini adalah requestnya, headernya, header request, dan ini adalah meta information dari responsnya ya, yaitu waktu elapsed time-nya. Kalau misalnya saya pengen tampilkan header request dan body response, maka saya bisa tambahkan dash P H besar header request dan body response B kecil. Kita eksekusi, nah keluar. Ini adalah header request dan yang di bawah adalah body response-nya. Nice. Nah, jadi kita bisa melakukan tambahan option ya untuk output option pada HTTP dan juga print option pada HTTP. Kita bisa gunakan dash H untuk menampilkan header response-nya, dash B untuk response body-nya, dash M untuk meta response, dash V untuk verbose, dan dash VV untuk menampilkan output lengkap dari request, response, dan meta response. Kita juga bisa menggunakan print option dash P atau dash print disertai dengan opsinya yaitu H besar untuk header request, B besar untuk body request, H kecil untuk header response, B kecil untuk body response, dan M untuk meta response. Selanjutnya kita akan coba menerapkan HTTP untuk melakukan request pada service atau resource yang URL atau endpoint-nya memiliki query string parameter. Contohnya kalau di Vector API, kita bisa lihat di bawah sini ada limit results, yaitu membatasi response. Dalam hal ini adalah membatasi jumlah products di responnya ya. Jadi kalau kita melakukan get request ke /products dari Vector API, kita akan mendapatkan semua data produk yang ada di Vector API. Nah, tapi di sini kita bisa tambahkan query string parameter, tandanya adalah tanda tanya, dilanjutkan dengan query string parameternya. Parameternya adalah limit dengan value-nya adalah 5. Limit sama dengan 5. Artinya kita akan ambil semua products tapi hanya 5 produk. Mungkin 5 produk awal ya, diurutkan by ID barangkali. Nah, nanti kita akan coba cek caranya bagaimana dengan HTTP. Cara simpelnya adalah ya ini kita jadikan satu URL ya, satu kesatuan string yang bisa dilakukan request dengan HTTP. Kita coba copy aja kembali ke terminal, kemudian HTTP URL-nya. By default dia akan melakukan get request ya ke /products dengan query string parameter limit sama dengan 5. Kita bisa tambahkan metodenya, opsional ya karena memang kita akan melakukan get request. Kita eksekusi, kita lihat responnya apakah benar 5 produk saja. Nah, body responnya ya. Kita lihat ini produk dengan ID 1, ada produk dengan ID 2, ID 3, ID 4, dan paling bawah ID 5. Nice, kita dapat 5 buah produk ya. Jadi caranya sesimpel itu. Atau HTTP juga memiliki cara tersendiri ya bagaimana memperlakukan query string parameter. Caranya kita pisahkan dari URL-nya dengan spasi. Kemudian setelah parameternya, antara parameter dan value dipisahkan dengan 2 tanda sama dengan. Nah, jadi kalau kita menggunakan HTTP, kemudian ada key atau parameter yang dipisahkan dengan 2 tanda sama dengan seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan value-nya, artinya limit sama dengan 5. Ini adalah query string parameter dari URL atau endpoint yang akan kita lakukan request. Oke, coba kita eksekusi ya. Ups, ada kesalahan. Oh, keluar juga. Oh, ini keluar semua ya, keluar produk 20. Sorry, tadi harusnya, nah titiknya hilang. Kita eksekusi, kita lihat apakah benar 5. Nice, teman-teman bisa lihat nih, ID 5 ya. Jadi dari ID 1 sampai ID 5. Nah, jadi caranya sesimpel itu. Kita bisa jadikan satu kesatuan query string parameternya dengan URL atau endpoint utamanya. Atau kita manfaatkan fitur HTTP dengan memisahkan query string parameternya dari URL. Kemudian antara parameter dan value-nya ditambahkan 2 tanda sama dengan. Nah, itu bagaimana cara HTTP menghandle query string
parameter teman-teman ya. Nah, selain limit kita juga bisa dapat ada sort result. Nah, untuk mengurutkan ya, kita bisa tambahkan parameter sort. Coba kita copy. Sort bisa value-nya des untuk descending, ASC ya untuk ascending. Jadi descending atau ascending. Urutannya turun atau naik ya. Descending, turun, ascending, naik. Kita coba langsung. HTTP. Nah, seperti ini. Sort des untuk descending. Saya eksekusi, langsung lakukan get request dan kita bisa lihat keluar semua produknya dan ID nomor 1 di paling bawah. Teman-teman bisa lihat ya, ID 1. Kemudian ke atas ada ID 2 dan ID terakhirnya adalah ID nomor 20. Nice. Kita juga bisa menggunakan fitur HTTP untuk menghandle query string parameter, yaitu dengan memisahkan dari URL-nya, kemudian parameter dan value-nya dipisahkan dengan dua tanda sama dengan. Kita eksekusi, maka hasilnya akan sama ya, harusnya ID nomor 1 paling bawah, terakhir ya, karena kita descending. Selain descending, value-nya bisa ascending. Nah, kalau kita mau melakukan request dengan 2 atau lebih query string parameter, bagaimana caranya? Ya, kita bisa langsung saja tambahkan, kalau di satu URL ya, dalam satu string URL, kita bisa tambahkan misalnya seperti ini. Limit sama dengan 5 dan sort sama dengan descending. Artinya, di sini ada dua query string parameter, yaitu limit dengan value 5 dan parameter sort dengan value DESC ya, descending. Coba kita cek ya, harusnya nanti responnya adalah ada 5 produk, urutannya dari ID 5 sampai ID 1. Kita eksekusi. Kita lihat hasilnya. Nice. Teman-teman bisa lihat nih ID 5, kemudian ID 4, ID 3, ID 2, dan ID 1. Nice. Nah, lalu bagaimana kalau kita menggunakan fitur dari HTTP untuk menghandle query string parameter? Caranya sama ya, kita pisahkan query string parameternya dari URL atau endpoint utamanya, kemudian setiap key atau parameternya kita pisahkan dengan value-nya dengan dua buah tanda sama dengan. Seperti ini. Seperti ini. Nah, tanda dan antar query string parameternya kita hapus. Nah, jadi ada parameter limit, value-nya 5, sort value-nya descending. Oke, jadi ini ada dua query string parameter. Kalau kita eksekusi, maka akan muncul ya 5 produk dengan urutan descending, ID 1 di paling akhir, urutan terakhir. Nice. Nah, itu teman-teman, jadi bagaimana cara menghandle query string parameter dengan menggunakan HTTP. Kita bisa satukan seperti biasa dengan URL atau endpoint-nya, atau bisa juga kita pisahkan antara query string parameternya dengan URL dan endpoint utamanya. Dengan cara seperti ini, antar parameter dan value-nya dipisahkan dengan sama dengan. Artinya dia adalah query string parameter. Seperti halnya curl, wget, ataupun HTTP client lainnya, terutama HTTP client yang bisa running dari command line interface, HTTP ini juga bisa melakukan proses download. Jadi get request-nya bukan hanya merequest data dalam bentuk JSON, XML, ataupun HTML, teks, atau form, tapi juga bisa melakukan proses download data. So, misalnya saya akan coba HTTP ke fakestore.api.com/products/2. Kalau saya lakukan get request ke products/2 seperti ini, maka akan keluar, coba saya print body-nya saja, body responnya saja, akan muncul data products dengan ID 2, ya kan ya. Dan di sini kita bisa lihat ada property image, value-nya adalah berupa link menuju aset image dari gambar produknya. Kita lihat ya, kita coba copy dan kita coba buka di browser. Saya akan coba buka di Chrome. Teman-teman tinggal copy linknya atau bisa eksekusi start Chrome spasi linknya, maka nanti dia akan terbuka di browser.
Nice, gambarnya sudah terbuka di Chrome dan biasanya kita klik kanan terus save image untuk mendownloadnya, ya kan? Nah, dengan HTTP kita bisa langsung download image ini. Yang penting kita sudah punya URL path tujuan ke gambar atau aset dari produk yang tadi kita sudah request. Oke, kita coba download ya dengan menggunakan HTTP. So, sebelumnya saya akan coba pindah dulu ke directory, ke D. Nah, saya akan masuk ke folder ini, unduhanku. Kalau kita lihat, nah di sana kosong teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini kosong, tidak ada isinya sama sekali. Kemudian saya akan coba unduh dengan HTTP gambar tadi ke folder ini. Nah, caranya kita tinggal declare aja ya seperti biasa. Kita eksekusi dengan HTTP, kemudian link gambarnya. Nah, seperti ini. Link image-nya di vectorAPI.com/img/ bla 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 diakhiri dengan .extension-nya ya, .jpg. Kemudian untuk mendownloadnya kita bisa tambahkan option dash download. Sesimpel itu. Kita coba eksekusi. Nice. Teman-teman bisa lihat, oh ada error, cannot get ke slash. Oh, ini nggak ada spasinya ya. Sorry, kita coba ulang. Kita tambahkan spasi berarti di sini. Kita eksekusi. Nice. Di sini ada informasinya, download, kemudian done. Nah, kita lihat sekarang apakah file tersebut sudah ada di folder itu. Saya bisa buka aja file explorernya teman-teman ya, atau saya bisa langsung dari sini d/unduhanku via cmd. Maka akan muncul file explorernya dan ini adalah image yang tadi kita download. Nice, jadi kita bisa tambahkan HTTP spasi link menuju image atau aset apapun ya, berupa video, audio, atau file yang lain, dilengkapi dengan ekstensinya jangan lupa, kemudian ditambahkan option --download. Atau bisa juga, saya akan coba get yang lain ke vectorAPI, vectorAPI.com/products/ kita coba products nomor 7, isinya apa, saya tampilkan body response-nya saja. Nah, kita lihat nih, perhiasan ID 7, image-nya ke sini. Nah, kita coba sekarang download lagi ya. Caranya adalah HTTP spasi link image-nya spasi option --download, atau for short teman-teman bisa tambahkan -d. Kita eksekusi. Kita tunggu dan nice, downloading done. Kita coba buka lagi foldernya, explorer d unduhanku, untuk melihat file explorernya ya. Nice, ini dia. Nah, itu dia teman-teman fitur dari HTTP untuk melakukan download aset ya, bisa berupa image atau audio, video, atau bahkan file dengan extension apapun. Yang penting teman-teman punya akses ke sana. HTTP bisa melakukan proses download layaknya HTTP client lainnya. Selanjutnya kita akan coba bahas bagaimana cara menambahkan header request pada request yang dikirimkan dengan menggunakan HTTP. So, kita lihat terlebih dahulu, ketika kita melakukan request dengan HTTP, teman-teman, ada beberapa header request default yang disertakan oleh HTTP. Kita lihat ya. Kita kasih komen HTTP, kemudian saya akan melakukan get request ke vectorAPI.com/product/5. Kemudian saya akan print header requestnya saja, -ph. Oke, saya eksekusi dan teman-teman bisa lihat di sini. Saya melakukan get request ke /product/5 dan ada 5 header request ya yang dikirimkan dalam request ini. Yang pertama accept encoding, connection, host, dan user agent. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan header request pada request ini dengan menggunakan HTTP? Misalnya untuk menambahkan informasi tentang authorization, token tertentu misalnya, atau menambahkan informasi timestamp, ID dari kliennya, dan lain-lain yang barangkali dibutuhkan oleh server. Nah, caranya cukup simpel. Untuk menambahkan header request,
kita bisa tambahkan saja spasi setelah URL ya. Kemudian masukkan saja key dari headernya beserta value-nya, antara key dan value dipisahkan dengan titik 2. So misalnya saya akan kirim authorization titik 2 12345 misal ya. Jadi saya akan mengirimkan request dengan get method ke /product/5 dari Vector API, kemudian disertai dengan headernya dengan key-nya authorization. Value dari key authorization-nya adalah 12345. Kemudian ini -p h besar untuk menampilkan header request-nya. Oke, kita coba eksekusi langsung. Nah, teman-teman bisa lihat selain 5 default header request, di sini kita bisa lihat ada tambahan satu header request authorization dengan value 12345. Sesimpel itu. Jadi kita bisa tambahkan langsung key headernya dan value-nya, antara key dan value dipisahkan dengan titik 2. Jangan terbalik dengan query string parameter ya. Kalau query string parameter, antara parameter dan value dipisahkan 2 tanda sama dengan. Kalau header request dipisahkan dengan titik 2. Nah, untuk penulisannya kita bisa seperti ini. Authorization 12345 langsung value-nya ya. Atau ditambahkan juga dengan double quote seperti ini. Juga bisa. Nah, teman-teman bisa lihat nih, authorization-nya 12345. Atau bisa juga dimasukkan ke dalam satu double quote bersama key-nya. Nah, sama ya, ada header request-nya authorization 12345. Bagaimana kalau kita ingin menambahkan lebih dari satu key header request? Ya, kita tinggal tambahkan sama persis seperti kita menambahkan query string parameter. Hanya bedanya pemisah antara key dan value-nya. Jadi misal saya tambahkan di sini ada authorization dan ada misalnya time. Nah, time-nya misalnya 2022/11/01. Kita eksekusi. Dan teman-teman bisa lihat nih. Ada authorization 12345 dan ada time 2022/11/01 pada header request-nya. Nice. Kalau lebih dari itu, lakukan hal yang sama. Nah, itu dia teman-teman bagaimana cara menambahkan header request pada HTTP. Selanjutnya kita akan coba memanfaatkan HTTP untuk melakukan request dengan autentikasi. Proses autentikasi dan autorisasi ini merupakan hal yang lumrah dan bahkan wajib ya demi security, data-data, ataupun resource yang disediakan dari sebuah server atau sebuah sistem. Proses autentikasi merupakan proses verifikasi atau validasi user bahwa memang user tersebut terdaftar di sistem kita. Prosesnya yang mungkin kita lalui biasanya adalah proses login atau sign in ya, dengan memasukkan username atau email atau phone number disertai dengan password yang hanya kita yang tahu. Sementara proses autorisasi merupakan proses pemberian izin ya atau permission kepada user yang sudah terautentikasi, sudah terverifikasi dan tervalidasi untuk mengakses ke resource-resource tertentu sesuai role-nya. Jadi misalnya teman-teman sudah melakukan login ke sebuah sistem dan teman-teman terdaftar sebagai admin, maka teman-teman bisa mengakses semua resource yang disediakan untuk admin. Sementara kalau teman-teman hanya terdaftar sebagai user, maka teman-teman hanya bisa mengakses misalnya beberapa fitur saja, tidak sebanyak admin. Ilustrasinya, ibarat rumah, autentikasi adalah ketika teman-teman memiliki kunci rumah dan bisa masuk ke dalam rumah. Itu adalah proses autentikasi. Artinya teman-teman punya kunci, teman-teman merupakan penghuninya atau bahkan pemilik rumah. Sementara proses autorisasi adalah ketika teman-teman sudah masuk ke dalam rumah, sudah membuka pintunya dengan kunci tersebut, sudah terautentikasi, kemudian ruang mana yang bisa teman-teman akses. Kalau teman-teman merupakan pemilik rumah, maka teman-teman bisa terautorisasi sebagai pemilik rumah untuk mengakses semua ruangan yang ada di rumah tersebut. Tapi kalau teman-teman hanya terautentikasi sebagai tamu, maka teman-teman tidak terautorisasi untuk mengunjungi beberapa ruangan yang ada di rumah tersebut. Sampai video ini dirilis, HTTP sudah mendukung atau mensupport dua metode autentikasi dasar. Yang pertama adalah Basic Authentication dan yang kedua adalah Bearer Token Authentication. Nah, pada dasarnya autentikasi basic ini dia memanfaatkan header request dengan menambahkan key authorization
disertai dengan value-nya yaitu key tertentu ya. Kalau basic authentication, di dalam header request-nya ditambahkan key authorization dengan value-nya adalah basic spasi value base 64 dari username _2 password. Jadi basic authentication pada dasarnya hanya menambahkan pada header request authorization key dengan value-nya adalah base 64 encoding dari username _2 password. Sementara kalau authentication dengan bearer token, caranya adalah menambahkan authorization key pada header request dengan value-nya adalah bearer spasi token. Bearer spasi token. Tokennya bisa didapat dari banyak algoritma ya, yang mungkin yang paling umum adalah JWT, JSON Web Token. Pertama kita akan coba terlebih dahulu basic authentication dengan menggunakan HTTP tanpa fitur khusus untuk authentication dari HTTP. Jadi kita bisa ketik HTTP kemudian URL-nya fakestoreapi.com. Misalnya saya mau akses root products. Nah, by default basic authentication adalah hanya menambahkan authorization key disertai value-nya adalah basic spasi encode base 64 dari username _2 password. Jadi saya bisa masukkan authorization seperti ini _2, value-nya adalah base 64 dari username _2 password. Nah, jadi kita harus encode dulu ya. Misalnya username-nya adalah lintang, passwordnya 12345. Saya akan coba ke browser terlebih dahulu. Kita coba cari base 64 encode.org. Nah, ini dia. Kita coba encode pakai website ini ya. Yang mau saya encode adalah tadi username-nya, misalnya lintang _2, passwordnya 12345. Misalnya ya, kita langsung aja encode. Maka teman-teman bisa lihat hasilnya di bagian bawah. Nah, ini dia. Nah, ini kita copy. Ini adalah hasil encode base 64 dari username _2 password ya, lintang _2 12345. Nah, jadi kita masukin aja ke sini. Authorization basic spasi, berarti saya tambahkan double quote ya. Spasi hasil encode-nya base 64 encode dari username _2 password. Nah, jadi dengan metode default kita harus declare, kita harus encode sendiri ya value dari username dan passwordnya. Kemudian saya lihat headernya aja. -p print h besar header request ya. Kita eksekusi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada authorization basic dan ini adalah encode base 64 dari username _2 password lintang _2 12345. Oke. Nah, dengan HTTP kita tidak perlu melakukan penghitungan ya atau melakukan encoding sendiri, base 64 encoding sendiri pada basic auth karena sudah disupport oleh HTTP. Nah, caranya gimana? Caranya cukup simple. Kita tinggal tambahkan HTTP, kemudian resource yang mau kita akses, spasi, kita bisa declare --auth type, ketik value-nya, tipe autentikasinya adalah basic, spasi --auth, spasi username _2 passwordnya. Username-nya tadi adalah lintang _2, passwordnya 12345. Kemudian kita akan print header request-nya. Oke, sesimpel ini. Jadi ada option auth type dan option auth. Auth type-nya adalah basic. Kemudian value autentikasinya username _2 password. Jadi kita tidak perlu encode sendiri ya. Maka kita lihat nanti di header request-nya apakah terencode oleh HTTP. Oke, kita eksekusi. Nah, teman-teman bisa lihat pada header request-nya ada key authorization, value-nya adalah basic, spasi, base 64 encoding dari username _2 password. Nah, teman-teman bisa samakan dengan request yang di atas. Base 64 encodingnya sama persis ya. BGLU bla 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 M0NQ sama dengan. Nice. Bisa juga dipersingkat untuk option auth type dan juga auth-nya. Teman-teman bisa persingkat. Auth type-nya adalah
A besar, auth-nya teman-teman ubah jadi dash A. Kemudian kita eksekusi. Nice, teman-teman bisa lihat ada key authorization pada header request dengan value-nya adalah basic spasi base64 encoding dari username _2 password. Nah, itu adalah metode pertama, autentikasi pertama yang disupport oleh HTTPie, yakni basic authentication. Selain basic authentication, HTTPie juga sudah support bearer token authentication. Secara teknis caranya sama, yakni menyisipkan satu buah key pada header requestnya, yaitu authorization. Value-nya adalah bearer spasi token. Tokennya ini dicari atau diambil ataupun di-generate dengan berbagai algoritma ya. Mungkin yang paling simple adalah JWT, JSON Web Token. Kita akan coba menggunakan HTTPie untuk melakukan request dengan authentication bearer token. Caranya cukup sederhana. Kita coba cara defaultnya dulu ya. http fakesstoreapi.com/products, resource yang mau saya akses. Kemudian kita tambahkan authorization header -2, value-nya adalah bearer spasi tokennya. Nah, misalnya di sini tokennya adalah 12345, token dummy ya misalnya. Kemudian kita print header request-nya saja. Kita eksekusi. Maka kita sudah menambahkan key authorization dengan value-nya adalah bearer spasi tokennya. Nah, dengan HTTPie kita bisa melakukannya dengan lebih mudah. So, caranya cukup tambahkan auth type-nya adalah bearer, kemudian auth-nya adalah tokennya. Dalam hal ini misalnya tokennya 12345. Oke, kita eksekusi. Nah, teman-teman bisa lihat authorization bearer 12345. Atau for short kita bisa tambahkan dash A untuk pengganti dash auth type option dan dash A kecil untuk auth-nya, di mana value dash A besar atau auth type-nya adalah bearer dan dash A kecil atau auth-nya adalah token. Kita eksekusi dan hasilnya sama. Jadi di header request-nya akan ada key authorization dengan value bearer spasi tokennya. Nah, itu dia secara umum autentikasi pada HTTPie. Kita bisa gunakan basic authentication ataupun bearer token authentication dengan HTTPie dengan lebih mudah. Dengan menggunakan HTTPie, kita juga bisa mengirimkan data via body request. So, kita akan cari dulu ya di Fakestore API yang support ataupun resource yang bisa kita manfaatkan untuk mengirimkan data di body request. Biasanya adalah ketika add product ya, ataupun update product. Nah, ini kita coba add new product. Ini dia, menambahkan produk. Di sini ada URL-nya ke /products, metodenya adalah post. Kemudian di body request-nya kita kirimkan satu buah JSON objek ya. Di sini ada key atau property title, price, description, image, dan kategori. Nanti responnya, nah seperti ini. Outputnya, responnya seperti ini. ID 31, title, price, kategori, description, image. Ini adalah data yang kita kirim ya via body request. Nah, seperti ini. Atau bisa juga di sini ada update product. Untuk mengupdate sebuah produk kita bisa akses ke /product/7. Artinya kita mau update produk dengan ID 7, metodenya put. Bisa juga patch ya. Nah, biasanya dibedakan. Put itu untuk misalnya mengubah satu buah data, jadi diubah semuanya, semua properti datanya atau kolom datanya kalau di database. Sementara kalau patch hanya yang di-declare saja di body request. Nah, di sini kita bisa kirimkan body request yang mirip ya, title, price, description, image, dan kategori. Maka nanti responnya seperti ini. Produk ID 7 akan memiliki title, price, kategori, description, dan image yang baru. Nah, datanya adalah yang kita kirimkan. Oke, kita coba dulu yang add new product ya. Kita coba request ke fakesstoreapi.com/products, post disertai dengan body requestnya berupa JSON ya. Kita coba kembali ke terminal, kemudian kita eksekusi http post URL-nya spasi body request. Nah, untuk menambahkan body request di HTTPie, kita bisa menggunakan notasi key sama dengan value-nya. Jadi key sama dengan value, title sama dengan
misalnya mainan. Misal seperti ini. Kalau saya eksekusi, maka ini dia. Nih, responnya kita lihat dulu ya. Responnya ID 21, title-nya mainan. Nah, jadi kita sudah menambahkan produk yang sekarang produknya adalah ID 21 ya. Kalau teman masih ingat, produk hanya ada 20 item. Nah, ini ID 21 adalah mainan. Nah, tentunya ID 21 ini bukan data real ya. Yang kita kirim ini tidak tersimpan di database Fakestore API. Jadi ini hanya fake saja. Setiap kita post, nanti dia akan dapat ID 21 ya. Coba kita tambahkan lagi. Title-nya misalnya gadget. Maka dia akan dapat ID 21 lagi. Nice. Ya karena ini fake ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi sekedar mengingatkan kembali, kalau kita mau menambahkan body request, tinggal tambahkan key sama dengan value-nya. By default, kita akan mengirimkan JSON objek ya, dengan value-nya pasti string. Oke. Kita flashback terlebih dahulu sebelum lanjut tentang body request. Kalau kita menggunakan double sama dengan, artinya kita menambahkan query string parameter. Kalau kita gunakan ~2, artinya kita menambahkan header request. Dan kalau kita menambahkan sama dengan, artinya kita menambahkan body request. Default value-nya adalah JSON, value-nya adalah string. Oke ya, JSON object string default-nya. Nah, jadi jangan terbalik-balik. Oke, kita lanjut. Kita cek ya, apakah benar itu JSON string yang kita kirimkan. Kita cek aja dengan ngeprint si body request-nya. -p B besar. Kita eksekusi. Nice, teman-teman bisa lihat nih. Jadi yang kita kirimkan seperti ini. Title, gadget, dan gadgetnya ini string. Value-nya pasti string. Kita coba kirimkan misalnya, tambahkan price ya. Tadi kan ada price. Price 12 juta misalnya. Kalau kita eksekusi, nah price-nya pun berupa string ya. Jadi ada objek dengan 2 key. Sekarang price dan title, value-nya dua-duanya adalah string. Nah, ini bukan angka. Oke teman-teman ya. Nah, ini yang perlu di-note. Kalau body request-nya menggunakan tanda sama dengan, maka value yang terkirim ini pasti berupa string. Dan satu lagi tambahan teman-teman, ketika teman-teman melakukan sebuah request dengan HTTP, nah dengan HTTP tanpa teman-teman sertakan metodenya, tapi teman-teman sertakan body request-nya, jadi tidak ada metodenya, tapi ada body request-nya, maka, nah coba kita print ya, header request-nya juga, maka teman-teman sedang melakukan post request. Oke, kita eksekusi PHP. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kalau kita melakukan HTTP request dengan HTTP, kemudian kita tidak declare metodenya, by default kan get ya teman-teman ya, seperti yang sebelum-sebelumnya, get request. Tapi jika teman-teman melakukan request dengan HTTP tanpa mendeklarasikan metodenya, namun teman-teman tambahkan body request, maka requestnya by default adalah post. Oke, bisa diterima teman-teman ya. Jadi kalau tidak teman-teman declare metodenya tanpa body request, dia adalah get request. Tapi kalau dengan body request, dia adalah post request. Nah, itu adalah basic dari post request. Next question, bagaimana kalau kita mau mengirimkan body request-nya berupa JSON, tapi value-nya adalah bukan string ya. Kalau ini kan pasti string ya, tapi number atau boolean, atau bahkan kita mengirimkan objek atau array. Gimana caranya dengan menggunakan HTTP? Kita akan bahas di sesi selanjutnya, yaitu mengenai raw JSON body request. By default, ketika kita mendeklarasikan body request di HTTP dengan cara seperti ini, key sama dengan value, maka value-nya akan berupa string ya, dan body request-nya pasti akan berupa JSON, JavaScript, Object Notation, Object. Kalau kita kirimkan dua, title, gadget, price, 12 juta seperti ini, maka dia akan mengirimkan sebuah objek dengan dua key, yaitu price dan title, dengan value-nya adalah string ya, semuanya string, termasuk price yang 12 juta itu juga merupakan string. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengirimkan value yang bukan string, misalnya number
atau boolean, atau bahkan objek dan array. Nah, kita bisa lakukan dengan menggunakan notasi titik 2 sama dengan. Notasi baru lagi ya. Kita coba langsung saja, misalnya di bagian price, saya tambahkan titik 2 sama dengan 12 juta. Maka kalau kita kirim, kita lihat body request-nya ini seperti ini. Teman-teman bisa fokus di bagian price. Di sini adalah 12 juta, dia berupa angka ya, numeric number. Cirinya adalah dia tidak ada double quote-nya. Nah, jadi dia bukan lagi string. Jadi untuk row JSON, teman-teman bisa tambahkan notasi titik 2 sama dengan. Kita flashback lagi. Kalau double sama dengan artinya kita mengirimkan query string parameter. Titik 2 adalah header request. Sama dengan adalah body request, by default adalah JSON dan value-nya pasti string. Sementara kalau teman-teman ingin mengirimkan row JSON, teman-teman bisa tambahkan notasi titik 2 sama dengan ya, operator titik 2 sama dengan untuk mengirimkan row JSON. Kita juga bisa kirim misalnya berupa boolean, misalnya titik 2 sama dengan false. Kita eksekusi. Nice. False ya, bisa juga true. True. Nah, bagaimana kalau kita mau mengirimkan string namun dengan titik 2 sama dengan? Nah, maka double quote-nya harus disertakan sebagai value-nya. Nah, jadi seperti ini. Price-nya misalnya string Andi. Namun hati-hati, double quote di sini adalah bagian dari value-nya, string Andi, maka kita bisa tambahkan escape operator seperti ini, backslash, artinya tanda double quote-nya itu merupakan bagian dari value string-nya ya, bukan penanda pada operator komen di command prompt atau terminal. Nah, teman-teman bisa lihat nih, Andi. Nah, jadi kita pakai escape string seperti ini untuk double quote. Oke, bisa juga kalau dia berupa array seperti apa. Jadi misalnya price-nya ada beberapa ya. Nah, maka kita bisa tambahkan array biasa. Nah, misalnya harganya 10, 20, 30, ada opsinya misalnya. Kalau kita eksekusi, nice, teman-teman bisa lihat nih, price-nya adalah array dengan value-nya elemen pertama 10, elemen kedua 20, dan elemen ketiga 30. Nice. Kalau string bagaimana? Kita bisa tambahkan tadi double quote dengan backslash. Nah, begini. Teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang price-nya 10, 20, 30 ada double quote-nya, berarti dia adalah string. Nice. Jadi kita bisa kirim array seperti ini. Nah, atau alternatifnya teman-teman bisa juga declare seperti ini. Kita declare, misalnya price-nya ada 3 ya, maka kita bisa tambahkan price elemen ke-0 adalah 10, price elemen ke-1 adalah 20, dan price elemen ke-3 adalah 30. Misalnya seperti ini. Nah, jadi kita declare terpisah ya. Price elemen ke-0 10, price kurung siku 1, artinya dia elemen ke-1 20, dan elemen ke-3 30. Kita eksekusi. Nice, teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Oh, ini ada null di sini. Kenapa null? Karena kita declare price indeks ke-0, indeks ke-1, dan indeks ke-3. Indeks keduanya kelewatan, makanya dapatnya null ya, kosong. Oke, nice. Jadi kita bisa kirim juga berupa array ya, array JavaScript Object Notation. Kita juga bisa kirim berupa objek, bisa juga. Nah, caranya simple. Cara yang paling simple, kita bisa declare aja misalnya price-nya berupa objek misalnya ya. Nah, kita declare aja key-nya apa, value-nya apa. Misalnya harga 1, value-nya 2000. Nah, harga 1 ini adalah key-nya, maka kita tambahkan backslash double quote sebagai tanda bahwa dia adalah string ya. Dan value-nya coba kita biarkan 2000, bisa apa enggak? Kita eksekusi. Nice, teman-teman bisa lihat. Price sama dengan harga 2000. Ini objek kan ya. Maka dia kirim seperti ini.
price value-nya adalah objek dengan satu buah key harga 1, value-nya number 2000. Misalnya kita tambahkan ada harga 1, ada harga 2, maka kita tinggal tambah saja di sini. Pisahkan dengan koma, backslash double quote harga 2 titik 2 misalnya 3000. Kita eksekusi. Nice. Ini adalah body request-nya. Price objek dengan 2 key. Yang pertama harga 1 2000, number ya value-nya. Harga 2 3000, value juga number. Nice. Atau bisa juga alternatif seperti array tadi. Kita bisa declare secara terpisah ya, bukan satu kesatuan seperti ini, tapi kita pisah price harga 1. Nah, key-nya langsung kita masukin ke situ 2000 dan price harga 2 3000. Kita eksekusi. Nah, ini di body request-nya title gadget, kemudian price-nya ada harga 1 2000 number, harga 2 3000 number. Nah, itu dia teman-teman, basic ya bagaimana cara melakukan request dengan body request yang berupa raw JSON dengan menggunakan operator titik 2 sama dengan. Format body request di HTTP by default adalah JSON, JavaScript Object Notation, seperti yang kita bisa lihat di screen. Ketika kita kirimkan title gadget price 12 juta, maka kita akan kirimkan body request berupa JSON seperti ini, ya kan? Kita juga bisa lihat dari header requestnya di sini content type-nya adalah application JSON. Jadi by default memang body request ketika kita kirim dengan HTTP dia akan mengirim dalam bentuk JSON, JavaScript Object Notation. Nah, namun di HTTP sebenarnya juga mensupport beberapa format lain body request, yaitu form. Jadi kita bisa tambahkan ketika requestnya adalah berupa form, maka kita bisa tambahkan option dash form. Kita tambahkan di sini dash form. Kita eksekusi. Nah, teman bisa lihat di sini content type-nya sekarang adalah application x www form URL encoded. Dan teman-teman bisa lihat juga body request-nya seperti ini. Ini adalah body request, tipenya formatnya adalah form. Atau for short kita bisa tambahkan dash f ya. Nah, seperti ini. Nah, maka dia akan kirim bukan berupa JSON, tapi content type-nya adalah application x www form URL encoded dengan menambahkan option dash form atau dash f. Terakhir kita akan coba HTTP request put, patch, dan delete dengan menggunakan HTTP. Karena tadi post sudah, get sudah ya, biar lengkap, CRUD, create postnya sudah, read get-nya sudah, tinggal update dan delete. Nah, kita coba di sini ada update product. Nah, ini dia. Jadi kita request ke vectorapi.com/product/id-nya, kemudian metodenya adalah put dengan body request seperti ini. Ada title, price, description, image, dan kategori. Kemudian ada juga metodenya patch ya, ke /product/id tertentu. Body requestnya title, price, description, image, dan kategori. Nah, itu untuk mengupdate sebuah produk. Biasanya put ini untuk mengupdate satu data, jadi semua data akan berubah, title-nya, price-nya, description, dan seterusnya. Tapi kalau patch biasanya hanya untuk properti data tertentu ya, misalnya untuk update harganya saja atau image-nya saja dan seterusnya. Oke, dan kita akan coba juga delete produk ya di Vector API. Caranya tinggal seperti ini. Kita pilih /product/id berapa yang mau dihapus dengan metode delete. Nanti responnya kita lihat, nah seperti ini. Outputnya adalah data produk yang dihapus ya. Nah, tapi ini fake ya teman-teman ya, Vector API. Tentunya kita tidak menghapus data sungguhan di Vector API. Oke, kita coba langsung kembali ke terminal. Kita eksekusi http kemudian vectorapi.com/products.
Kita coba dulu edit ya. Untuk edit bisa pakai put dan update. Nah, kemudian tadi tambahkan body request. Misalnya saya tambahkan title-nya adalah tes 123. Nah, ingat by default ketika kita melakukan HTTP request tanpa mendeklarasikan metodenya dengan menggunakan body request. Nah, jadi kalau ada body request tapi nggak ada metodenya, maka dia adalah post request, ya kan? Nah, supaya tidak salah, maka di sini saya tambahkan aja put. Nah, untuk mengupdate data products ke berapa? Misalnya products ke 2. Nah, kemudian kita print body requestnya B besar dan body response-nya B kecil. Oke, kita eksekusi. Nice, teman-teman bisa lihat ini adalah yang kita kirim ya. Yang kita kirim title tes 123 JSON ya by default. Kemudian responnya seperti ini. ID 2 titlenya tes 123. Nah, walaupun aslinya title aslinya tidak berubah ya teman-teman ya, tetap title aslinya sesuai di Vector API. Oke, nice. Kita berhasil melakukan put request. Kemudian kita coba patch request patch dengan cara yang sama, kita eksekusi. Ini adalah body requestnya ya, dan ini adalah body response-nya. Nice. Ini untuk mengupdate satu produk. Kemudian untuk delete, kita tidak perlu body request, cukup declare metodenya dan products dengan ID tertentu. Misalnya saya mau mendelete produk dengan ID 2. Kita eksekusi. Dan nice, ini dia responnya adalah data yang akan terhapus ya, yang dihapus. Nah, ini cuman fake API aja teman-teman ya, saya tidak benar-benar menghapus data ini, data ID 2. Nah, itu dia teman-teman, basic ya. Kita sudah coba bagaimana memanfaatkan HTTP CLI command line interface untuk melakukan request, berbagai request, post, get, put, patch, delete, kemudian bagaimana menambahkan query string parameter, header request, body request, baik itu yang berupa JSON, raw JSON, ataupun form, dan bagaimana kita bisa melakukan proses download, kemudian menampilkan header request, header response, body request, body response di terminal dengan mudah menggunakan HTTP. Selain dalam bentuk command line interface, HTTP juga tersedia GUI-nya, Graphical User Interface, terutama untuk web maupun desktop app-nya. Nah, kita bisa langsung masuk ke /product ya dari official website-nya http.io. Kemudian di sini ada link untuk menuju app maupun web app-nya. Kita coba dulu lihat yang app ya. Untuk operating systemnya apa saja yang sudah support. Nah, ternyata sepertinya semua udah ya. Ada Mac, ada Windows, dan buat Linux nih ya, terutama Linux. Teman-teman bisa cek juga semuanya di sini. Download jika ingin mencoba ya HTTP for Mac, Windows, and Linux. Walaupun rilis versionnya masih beta, bisa dicoba secara public. Kita akan coba yang web app-nya ya. Kita langsung aja klik go to web app. Maka kita akan di redirect ke HTTP for web di http.io/app. Dan ini adalah tampilannya, graphical user interface-nya. Secara umum sih mirip seperti Insomnia dan Postman ya, sedikit mirip ya. Teman-teman bisa cek di sini. Nah, ini adalah tampilannya. Di bagian atas search bar ini adalah list metodenya, ada get, head, post, dan seterusnya. Kemudian di sampingnya adalah URL yang mau teman-teman akses, resource-nya. Tombol send-nya ada di sebelah kanan sini. Nah, di sini juga bisa mengatur environment-nya ya, jadi mirip seperti Postman. Kita bisa buat environment di sini, misalnya untuk development, staging, ataupun production, barangkali API-nya dengan host yang berbeda. Kemudian di sebelah kiri, nah ini kita bisa buat semacam collection ya kalau di Postman. Nah, ini saya ada beberapa akses tapi untitled, tidak saya save. Kemudian di bagian bawah ini ada help-nya. Di bagian sebelah kiri, kotak sebelah kiri ini adalah request-nya ya, bagian request. Jadi ada params, itu adalah query string parameter, headers itu untuk header request, out-nya, authorization-nya, authentication-nya. Nah, di sini ada method basic dan bearer atau pakai API key. Kemudian untuk body request-nya, nih teman bisa tambahkan
Kalau teks formatnya ada JSON, YAML, XML maupun raw, lengkap ya. Kemudian untuk form, ini ada formnya, bisa juga upload file, nice, tinggal teman-teman pilih ya, choose filenya. Dan GraphQL, nah nice, ini beta version ya. Oke, cool. Kita akan coba apa yang sudah kita lakukan dengan command line interface di HTTP ya. Sementara di sebelah kanan itu adalah request dan response-nya, nanti keterangannya ada di situ semua. Kita coba get dulu ke fakestorAPI.com/products. Oke. Metodenya adalah get ya, artinya saya mau mengambil semua data di resource product yang ada di Fakestor API. Kita send. Nice, teman-teman bisa lihat nih responsnya ya. Ini adalah body responsnya. Nih responsnya dapat HTTP status code 200, berarti oke ya. Responnya adalah berupa array di sini. Nih array isinya adalah object. Nah, jadi ini adalah array of object ya, JSON formatnya. Nice. Ada ID 1, product ID 2 dan seterusnya. Nah, ini tab respon. Sementara di tab request ini adalah request method, kemudian ditambah HTTP line ya 1.1 dan beberapa header ya, header default dari HTTP yaitu content type, application octet stream, hostnya fakestorAPI.com, user agennya HTTP. Nice. Kita coba sekarang post data, post ke /product, kemudian tambahkan body request. Nah, pilih body, kemudian tipenya adalah text. Saya pilih JSON ya. Nah, pilih JSON. Kita ketik objek JSON-nya di sini, misalnya title. Tadi kan ada title ya. Title-nya misalnya saya mau punya produk namanya Tamiya asli Jepang. Kemudian harganya, price. Price-nya Rp125.000 misalnya. Oke, ini JSON valid ya. Kemudian kita coba langsung send. Dan responsnya nice, dapat 200. Nih, produk ID ke-21 adalah title Tamiya asli Jepang. Price-nya Rp125.000. Nah, itu teman-teman untuk tutorial kali ini seputar HTTP. Kita sudah coba HTTP CLI, Command Line Interface, dan kita juga sudah coba HTTP dengan Graphical User Interface di web app-nya http.io/app. Untuk dokumentasi selengkapnya teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya, explore lebih lanjut tentang HTTP CLI dan juga HTTP application-nya, web dan desktop app-nya. Teman-teman bisa langsung kunjungi dokumentasi officialnya di http.io. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutor after ngantor berikutnya. Bye.